Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang akan mempraktekkan supervisi akademik dan coaching. Kami terdiri dari 4 orang. Dari sebelah kanan saya Lydia Triana, guru SMP Negeri 55 Palembang. Saya Dwi Anggregi dari SDN 182 Palembang. Dan saya sendiri Muhammad Tafrihin dari SMP Negeri 18 Palembang. Saya Latifah dari TK Happy Kids Kota Palembang. Semoga bermanfaat apa yang kami presentasikan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lydia. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Ibu mau melaksanakan coaching. Iya Bu. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan coachingnya? Hari ini Bu. Hari ini. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan ini? Menyiapkan waktu Bu. Sudah menyiapkan waktu. Dari beberapa persiapan sudah disiapkan Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ada 3 kompetensi ya, Yang pertama kompetensi kehadiran guru, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berhubungan. Oke. Selanjutnya itu apa yang Ibu sudah tahu tentang prinsip dari coaching ini? Yang pertama kemitraan sesama dengan host dan host nanti. Yang kedua proses keaktifan dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, dari beberapa kompetensi dan prinsip yang Ibu ketahui tadi, kira-kira harapan apa yang Ibu ingin capai atau Ibu berharapnya bagaimana dari observasi yang akan kita lakukan, baik itu kami sebagai observer yang nantinya akan mengamati dari proses coaching yang Ibu lakukan nanti. Dari kegiatan coaching yang saya akan lakukan ini, saya akan memberikan umpan balik pada kasus yang akan saya selesaikan dan saya buat pertanyaan yang berbobot tadi. Dan dari observer ini, dari kegiatan yang saya akan lakukan ini bisa untuk memberikan saran dan masukan yang lebih. Oke. Waalaikumsalam Bu Lydia. Ibu kayaknya hari ini lagi murung ya Bu? Iya Bu. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya Ibu Lydia. Enggak ya Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Lydia berkenan mendengarkan masalah saya? Iya lah Bu, ada waktu. Ini ada masalah apa ya Bu? Sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya dan saya ingin juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalah apa ya Bu? Coba Ibu bisa ceritakan permasalahan Ibu hadapi. Begini Bu, kemarin saya kan mendapat supervisi dari kepala sekolah. Nah, waktu supervisi saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Masalah apa Bu? Masalah pembelajaran apa Bu? Kepala sekolah mengkritik saya Bu tentang proses mengajar yang saya lakukan. Namanya proses pembelajaran itu gimana sebenarnya? Iya, pada saat supervisi kemarin saya tidak menggunakan media pembelajaran Bu, karena media pembelajaran yang terkait materi yang saya ajarkan kemarin tidak ada di sekolah, rusak. Kepala sekolah menegur saya, kenapa tidak menggunakan media? Saya bilang sama kepala sekolah, apakah saya harus membeli media dengan uang pribadi saya Pak? Lalu dia tersinggung dengan perkataan saya seperti itu Bu. Jadi masalah begitu ya Bu. Memang di sekolah kita alat dan bahan praktek dan lain-lainnya banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan. Lalu biasanya bagaimana Bapak Ibu menjalankan tentang materi belajar yang membutuhkan membutuhkan infokus, membutuhkan media-media yang lainnya Bu? Saya biasanya menggunakan gambar yang saya print Bu, lalu saya bagikan per kelompok. Atau kadang saya menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Mengapa Pak?
Ibu tidak membuat yang seperti Ibu bicarakan tadi, Bu? Iya sih, memang salah saya Bu, waktu saya tersita karena saya juga mendapat tugas tambahan lain selain mengajar. Saya kan mendapat tanggung jawab Bu sebagai pengelola perpustakaan dan juga tanggung jawab ekstrakurikuler pramuka. Jadi waktu saya benar-benar tersita untuk tidak sempat Pak itu Bu untuk menyiapkan slide PowerPoint atau video dan sebagainya itu. Bagus sekali kegiatan Ibu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin tidak berjalan dengan baik karena adanya masalah miskomunikasi dengan kepala sekolah. Juga merasa kesulitan mengatasi dengan keadaan peralatan di sekolah yang rusak kemarin. Benar sekali Bu, itulah yang membuat saya murung dan terus gelisah akhir-akhir ini. Insya Allah bisa memahami itu Bu. Nah, lalu biasanya apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu merasa gelisah dan banyak pikiran seperti itu Bu? Mungkin harapan saya Bu, saya bisa menggunakan sumber belajar lain seperti teks ya Bu. Bagaimana Bu kalau menurut Ibu kalau saya seperti itu? Bagus itu Bu. Lalu apa yang membuat Ibu tidak nyaman selama ini? Yang membuat saya tidak nyaman Bu, saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu. Dan yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Bu. Saya takut nanti di kemudian hari jadi masalah. Jadi saya dapat menyimpulkan dari permasalahan Ibu itu saat supervisi kemarin ya Bu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya untuk masalah itu Bu ya bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana ke depannya Bu? Rencana kedepannya yang saya harus lakukan adalah saya akan minta bantuan sama teman saya Ibu Rafika. Sepertinya dia bisa membantu saya Bu dan Ibu. Lalu apa? Ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Dalam proses belajar mengajar nanti saya akan mengacu pada kurikulum Bu, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Bagus itu Bu. Jadi kalau kita belajar bisa menggunakan dengan kalau sekarang dengan modul ya Bu ya. Jadi tidak terlalu jauh dari modul pelajaran kita. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar sekarang Bu? Ya proses belajar mengajar masih berjalan Bu dengan seperti biasa. Dan saya sekarang sudah lega Bu, sudah membicarakan hal ini dengan Ibu. Syukurlah kalau gitu Bu. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Saya akan yang tadi Bu, mengajukan pada kurikulum, kemudian melatih aturan-aturan dan sesuai dengan modul ajar yang seperti itu tadi. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali itu Bu. Semoga Ibu segera terselesaikan dari permasalahan itu ya Bu ya. Dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman tadi.
Amin. Terima kasih ya Bu Lydia untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan pelajaran yang baik untuk murid kita ya Bu. Amin, sama-sama Bu. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan murid saya. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ya Bu. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu. Ya. Pak Bu. Baik Bu Lydia, dari beberapa proses yang sudah dilakukan atau coaching yang tadi sudah dilakukan Bu Lydia, kami berdua sebagai observer tentunya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching bersama coaching yang tadi kita lihat secara langsung. Namun kalau dari kami, kira-kira sebelum nanti kami lanjutkan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari Ibu tentang coaching tadi? Performa itu bagaimana dari kalau Ibu? Sudah mulai menanyakan hal-hal yang bobot ya, memancing permasalahan dari Ibu tadi dan membuat pertanyaan bagaimana Ibu itu menyelesaikan permasalahannya. Oke, itu memang benar Ibu. Mungkin lanjutkan sampai dulu. Apakah dari percakapan Ibu tadi alur ceritanya sudah terpenuhi semua Bu? Sudah sama masalahnya? Oke. Nah, rencana aksi yang dilakukan tadi apakah sudah sesuai menurut Ibu? Sudah Bu. Sepertinya kita lanjutkan dengan pendapat kami tentang pelaksanaan coaching tadi. Sangat bagus kami nilai bagaimana Ibu memposisikan diri sebagai coach, kemudian menampilkan kompetensi dalam proses coaching, tapi ada beberapa yang masih bisa dikembangkan Ibu. Misalnya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin Ibu bisa memberikan pertanyaan dari yang sederhana kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih simpel seperti itu aja sih Bu, dari kami. Mungkin ya ada yang memberi. Menurut kami juga Bu, tujuan yang sudah Ibu lakukan dalam percakapan tadi itu sudah jelas. Terus pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah membuat kunci tadi dapat digali permasalahannya apa, dan pertanyaan yang coach juga berikan untuk coach sehingga dia bisa mengungkapkan rencana-rencana apa yang akan dilakukan, dan komitmen yang dilakukan oleh coach juga mendapat dukungan dari Ibu. Oke, mungkin untuk sementara cukup sampai di sini aja dulu observasi kita terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Mungkin kedepannya kita juga berharap bisa lebih baik lagi dalam proses coaching di masa-masa yang akan datang. Iya. Ya Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama Ibu. Bu Dwi, dengar-dengar kabar Bu Dwi akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, benar. Oh ya. Kira-kira kapan mau dilaksanakan Bu Dwi? Secepatnya Bu, tergantung dari Pak Tahripinnya kapan dia mau menemui saya nanti. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari percakapan ini? Ada 3 kompetensi Bu yang akan saya laksanakan di sini. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Apakah Ibu sudah tahu prinsip-prinsip dari coaching? Sudah Bu, prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya kalau gitu. Harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan ini apa Bu? Saya harap dari observer, baik itu Ibu Lydia dan Ibu Latifah, bisa memberikan umpan balik bagi saya agar saya bisa memperbaiki untuk tindak lanjut saya yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Silakan duduk. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah ibu sehat, tapi ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya sebenarnya Bu. Kemudian sebelum kita bicara Bu, permohonan maaf dulu dari saya sudah mengganggu waktu ibu. Apakah ibu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya di kesempatan kali ini? Tentu saja tidak mengganggu Pak, dan kebetulan saya juga sedang tidak ada kegiatan saat ini. Saya ingin berbagi Bu sebenarnya dengan ibu soal permasalahan yang saya temukan di dalam kelas saya saat proses belajar, dan saya mohon nanti ibu bisa membimbing saya karena saya lihat ibu adalah salah satu guru yang berpengalaman di sekolah ini. Oh, saya sangat senang Pak bisa berbagi dan bisa bersama-sama mencari solusi dari masalah yang Bapak hadapi di kelas. Oh ya Pak, kalau boleh tahu permasalahan yang Bapak temukan di kelas sehingga harus berbagi dengan saya itu apa ya Pak? Di kesempatan sebelumnya saya mengajar di kelas 9 Ibu. Ada beberapa siswa yang saya temukan dalam proses belajar mengajar di kelas. Ada beberapa siswa saat belajar materi Al-Quran hadis, siswa tersebut tidak bisa membaca Al-Quran Bu. Dan ada beberapa juga yang sudah bisa tapi masih terbata-bata. Itulah yang menjadi permasalahan saya, sehingga materi Al-Quran hadis yang saya ajarkan di kelas itu kurang tercapai hasil belajarnya Bu. Oh gitu. Kira-kira Pak, kalau saya boleh tahu apa penyebab siswa tersebut tidak bisa membaca Al-Quran Pak? Dari yang saya lihat beberapa siswa dan saya tanyakan langsung ke anak-anak, ada beberapa faktor sebenarnya Bu. Di antaranya yang pertama, memang siswa tersebut tidak mengaji di rumah sehingga sangat kesulitan untuk bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka sudah pernah belajar tapi berhenti dan tidak diulang kembali membaca Al-Qurannya, sehingga mereka lupa bagaimana cara baca Al-Qurannya. Oke, dari beberapa faktor yang sudah Bapak temukan tadi, sebenarnya berapa besar harapan Bapak terhadap siswa tersebut dengan kemampuan membaca Al-Qurannya Pak? Tentunya sebagai seorang guru Ibu, khususnya saya di pendidikan agama Islam, sangat besar harapan saya setidaknya mereka mampu membaca Al-Quran sesuai hukum tajwidnya. Kemudian bisa membantu mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk materi khusus Al-Quran hadis. Oh baik Pak, setelah Bapak menemukan atau mengetahui penyebab dari permasalahan ini, selanjutnya langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Beberapa langkah yang ingin saya lakukan, diantaranya yang pertama, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid tersebut dan memberikan saran ke orang tua agar orang tua tersebut mengajak atau menyalurkan serta membimbing anak tersebut untuk belajar mengaji di guru, kemudian di tempat-tempat mengaji di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat, tentunya yang berkompetensi dalam mengajarkan baca tulis Al-Quran di sekolah, sehingga anak-anak yang belum bisa mengaji bisa terakomodasi dan terbimbing oleh beberapa guru, seperti itu. Itu adalah rencana yang sangat bagus Pak. Saya sangat setuju dengan rencana Bapak karena peran orang tua di rumah itu sangat penting dalam membimbing anaknya. Dan juga Bapak sebagai guru juga bisa membimbing siswa Bapak yang belum bisa mengaji di sekolah. Kemudian dari rencana tersebut Bu, ada beberapa yang ingin juga kami lakukan, seperti mencoba membuat jadwal di luar jam belajar siswa, kemudian mengajak mereka belajar bersama saat jam istirahat atau saat pulang sekolah. Oke, kemudian Pak, apa komitmen Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini?
Bicara tentang komitmen, saya akan berusaha secara konsisten untuk membimbing anak-anak tersebut dan juga berkonsisten berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki keinginan yang sama, ingin membimbing siswa-siswa tersebut sehingga bisa membaca Al-Quran. Oke, baik Pak. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut, Pak? Untuk membantu rencana dan komitmen saya, yang pertama tentunya seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, dengan kebijakan-kebijakannya agar siswa-siswi kami, siswa-siswi di sekolah ini bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran. Ada juga pihak berikutnya adalah teman, tentunya teman sejawat, rekan sejawat. Ini sangat penting karena apabila saya lakukan sendiri sangat kurang, karena beberapa siswa yang saya temukan lebih dari 2 bahkan hampir 10 orang itu belum bisa mengaji. Jadi apabila ada teman, rekan sejawat tentunya sangat membantu. Kemudian pihak berikutnya adalah orang tua. Orang tua sangat berperan penting karena orang tua yang lebih banyak berada bersama siswa di rumah sehingga mampu membimbing siswa baik secara mandiri dengan orang tua tersebut maupun memberikan kesempatan siswa tersebut belajar di tempat belajar membaca Al-Quran. Bagus sekali Pak, dengan berkomunikasi dengan wali murid atau orang tua siswa, jadi siswa itu sangat berdampak terhadap pembelajaran agamanya di rumah, baca Qurannya di rumah dengan terbimbing orang tua. Dan di sekolah juga Bapak melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, jadi tidak hanya Bapak yang menyelesaikan permasalahan anak tidak bisa membaca Al-Quran, tapi Bapak mendapat bantuan dari rekan-rekannya untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik Pak, setelah kita berbincang-bincang dan berbagi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah sih Bu, saya sangat bersyukur bisa berbagi dengan Ibu, dan saya juga sangat senang bisa berbagi sehingga saya merasa lega, setidaknya bisa mengurangi beban pikiran saya yang selama ini mengganggu saya dan bisa membantu siswa-siswi untuk mencapai pembelajarannya. Itu sangat membuat saya sangat senang sekali. Alhamdulillah Pak ya, memang sangat luar biasa perbincangan kita hari ini, dan harapan saya semoga Bapak dapat melaksanakan rencana-rencana hebat yang sudah Bapak buat tadi untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Baik Bu, saya akan terus bersemangat untuk membimbing siswa-siswi kita agar bisa mengaji dan bisa belajar sehingga mendapatkan hasil yang baik. Baik Pak, kira-kira masih adakah hal yang ingin Bapak sampaikan atau bicarakan? Sepertinya untuk hari ini cukup Ibu, terima kasih sekali lagi. Kebetulan saya juga tadi ada janji dengan siswa untuk belajar mengaji atau belajar jam tambah. Baik Bu, Ibu tadi sudah melakukan posting ya? Iya Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan hal tadi? Saya sangat bersemangat Bu, karena saya dipercaya oleh rekan saya untuk berbagi permasalahannya, untuk saling sharing, berbagi baik permasalahan dan mencari solusi bersama. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang Ibu lakukan tadi? Yang saya lakukan tadi, saya sudah menjalankan tahapan-tahapan sesuai dengan alur cerita. Saya juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga rekan saya tadi bisa mengemukakan apa permasalahannya, dan saya juga bisa memberikan umpan balik yang baik untuk rekan saya tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu ya? Boleh, Ibu silakan. Menurut saya Ibu sudah bagus, sudah memancing teman Ibu tadi, jadi dia menceritakan hal-hal yang dianggapnya bagi beban bagi dirinya. Jadi Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi dia menyampaikan ke saya secara tidak langsung. Ibu memancing dia untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Terima kasih Ibu. Mereka berdui, Ya Ibu. tadi Bu Dwi sudah melakukan percakapan kucing dengan rekan Ibu ya, Pak Tabrid.
Dari observasi, jadi dari pengamatan saya tadi, dari proses praktek kucing model kita tadi, kalau menurut saya tujuannya sudah jelas, bagus dalam pemaparannya, pertanyaan yang Ibu Dwi berikan dapat membuat kucing menggali kemampuan yang dia miliki, sehingga dia bisa percaya diri untuk menyelesaikan dalam proses pembelajarannya. Lalu juga pertanyaan yang diberikan kucing bisa mengutarakan rencana-rencana apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan juga dari tanggung jawabnya, sepertinya kucing memberikan dan bisa ada komitmen gitu. Komitmen yang akan dilakukan kucing dapat mendukung untuk mengatasi masalah kucing itu sendiri. Terima kasih Ibu, terima kasih atas masukan dan umpan baliknya kepada saya. Semoga apa yang kegiatan saya hari ini bermanfaat bagi saya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Kalau begitu saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Latifah, Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Kabarnya ada yang Bapak sampaikan kepada kami. Iya Bu, kami atau saya ingin sekali diobservasi. Observasi, apa yang akan Bapak lakukan? Saya ingin melakukan kucing kepada rekan saya sebenarnya hari ini. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dari pelaksanaan kucing yang akan saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kapan kira-kira akan dilaksanakan Pak? Sepertinya hari ini Bu, kemarin sudah membuat janji dengan rekan saya, Ibu Lydia soalnya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak untuk kegiatan tersebut? Untuk kegiatan kucing hari ini, persiapan yang sudah dilakukan tentunya sudah mengatur waktu, sama-sama bisa, dan tentunya saya sudah persiapkan baik kesehatan dan tentunya kehadiran agar bisa tepat waktu. Oh iya Pak, apakah Bapak tahu prinsip kucing? Yang saya tahu prinsip kucing itu diantaranya kemitraan, kemudian ada prinsip proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, apa harapan Bapak dari observasi yang kami lakukan? Harapan saya sangat besar Ibu, dari observasi yang nanti Ibu Latifah dan Ibu Dwi lakukan kepada saya dalam proses coaching. Saya bisa mendapatkan umpan balik yang positif dari Ibu sekalian, sehingga saya dalam proses kegiatan coaching ini bisa menemukan kompetensi yang benar-benar saya miliki, sehingga nanti apabila ada perbaikan ke depannya bisa diperbaiki sehingga bisa ditindaklanjuti. Apa kabar Bu Lydia? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Lydia? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Bu, bagus sekali Ibu bisa meningkatkan kompetensi Ibu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya Pak. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar efektif untuk anak-anak semua Pak. Oke, dalam penerapan metode pembelajaran tadi Ibu, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat belajar. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira? Saya membutuhkan strategi
untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat belajar berlangsung, Pak. Baik, Bu Lydia. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat belajar berlangsung, Ibu. Pertama-tama kita perlu memahami, Bu, penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah mereka tidak memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan? Apakah karena mereka merasa bosan saat belajar? Atau karena ingin menarik perhatian Ibu dan teman-temannya saja? Saya pikir, Pak, karena dia tidak memahami materinya. Baik, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, Bu Lydia. Iya Pak, saya akan mencobanya, Pak. Selama itu, Bu Lydia, kita juga perlu memberikan penguatan kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran saat pembelajaran di kelas berlangsung. Iya Pak, saya akan mencobanya, Pak. Baik, Bu Lydia. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, sudah ada, Pak. Saya sudah memiliki gambaran. Baik, saya rasa kita selesai dulu, Bu, ya, untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi yang sudah kita rencanakan tadi, dan jangan lupa Ibu bisa beritahu saya bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Saya akan mencobanya strategi yang sudah saya pikirkan tadi, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat beraktivitas, Bu Lydia. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Baik Pak Kaprihin, dari percakapan Bapak tadi itu sudah sangat baik. Apa yang sudah Bapak berikan, baik itu pertanyaan dan umpan balik kepada coachingnya, itu sudah terpenuhi semua alur-alur ceritanya, Pak, baik dari tujuan, identifikasi permasalahannya, dan juga rencana aksi dan tanggung jawabnya itu semuanya sudah ada. Mungkin ada tambahan dari Ibu Latifah. Baiklah Pak Tat, setelah saya melihat tadi percakapan proses praktek coaching model Tirta yang telah Bapak laksanakan bersama Ibu Lydia, kalau menurut saya tujuan dari proses tadi sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Pertanyaan yang diberikan dapat membuat coaching menggali kemampuan yang dia miliki sehingga dia bisa percaya diri dalam menyampaikannya. Dan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak bisa membuat Bu Lydia mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya, serta komitmen yang akan dilakukan Bu Lydia dapat mendukung untuk mengatasi masalah-masalah yang Bu Lydia hadapi. Itu aja, Pak. Terima kasih Bu Latifah, Bu Dwi, atas waktunya hari ini bisa menjadi observer bagi saya khususnya saat pelaksanaan coaching, dan terima kasih juga sarannya. Pasti nanti kedepannya akan saya coba lakukan sehingga kedepannya pelaksanaan atau proses coaching yang akan saya lakukan bisa lebih baik daripada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon diri Ibu Latifah, Ibu Dwi, saya ada kegiatan lain di luar. Ibu Latifah, kompetensi apa yang Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Bu Latifah, kira-kira Bu Latifah ingin melakukan coaching, sudah tahukah prinsip coaching itu apa saja? Iya Pak, prinsip coaching setahu saya adalah kemitraan, proses kreatif, dan mendiskusikan potensi. Selanjutnya, dari kegiatan observasi ini apa harapan Ibu? Harapan saya dapat menemukan solusi masalah yang
saya hadapi. Begitu ya Pak. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dwi, apa kabar? Baik Bu. Silakan duduk Bu Dwi. Terima kasih Ibu. Jarangnya kita berbincang-bincang Bu Dwi. Iya Bu. Kita sudah janji ya hari ini akan ada satu janji kita akan ada yang diperbincangkan ya Bu Dwi. Oh iya, Ibu Dwi, untuk percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Coba Ibu ceritakan pelan-pelan apa permasalahannya. Baik Bu, untuk pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan atau membahas masalah murid saya di kelas. Ada beberapa siswa yang selalu keluar kelas tanpa menggunakan sepatu, baik mau ke toilet ataupun jajan pada saat jam istirahat. Kalau menurut Ibu Dwi, apa yang menyebabkan anak-anak tidak disiplin, tidak menggunakan sepatu pada saat keluar kelas? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan anak-anak tidak disiplin masalah ini karena tidak ada di dalam keyakinan kelas kami Bu. Oh begitu ya Bu. Apa Ibu pernah berpikir ingin memasukkannya disiplin menggunakan sepatu saat keluar dalam keyakinan kelas Ibu? Pernah Bu terpikir untuk membuat peraturan ini ada di dalam keyakinan kelas saya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat keyakinan kelas tersebut? Saya akan mencoba untuk menambah keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa-siswa saya Bu. Oh bagus Ibu Dwi rencananya. Kira-kira apa rencana baik itu akan Ibu lakukan? Saya akan melakukannya besok Bu, agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh siswa-siswa saya. Bagus sekali Bu rencana Ibu itu, dan waktunya juga yang akan dilakukan. Siapa yang membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu ini? Ada Ibu Lydia Bu yang mau membantu saya. Oh Ibu Lydia. Dia akan membantu saya untuk mengingatkan siswa apabila masih ada yang melanggar Bu. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam rencana tersebut? Apabila masih ada yang melanggar, saya akan melakukan segitiga restitusi Bu, untuk mengingatkan siswa tentang kesepakatan kelas kami. Bagus sekali Bu, komitmen Ibu Dwi itu. Tetap semangat ya Bu. Oh ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan permasalahan ini dengan saya? Perasaan saya sangat tenang, saya juga bisa terbuka karena saya telah mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya ini Bu. Alhamdulillah Bu Dwi, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar dan nanti saya tunggu kelanjutannya ya. Iya Ibu Latifah, terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan saya dan membantu saya. Sama-sama Bu Dwi, sampai ketemu ya di hari berikutnya. Saya pamit ya Bu, masuk kelas dulu. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Latifah, dari proses coaching tadi antara Ibu dan rekan Ibu tadi, kami sebagai observer atau pengamat banyak penilaian yang positif tentunya, terutama dari saya. Banyak hal yang positif sudah dilakukan, termasuk alur tinta dalam proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Kompetensi Ibu pun sudah terlihat. Ibu sudah menjadi coach yang memiliki kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga menjadi coach yang bisa menjadi pendengar yang aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach atau rekan Ibu tadi mampu menggali kompetensinya dan mampu membuat rencana yang sangat bagus. Mungkin ada tambahan dari Bu Lydia, silakan Bu. Ya, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan model Tirta. Komentar yang saya ajukan ini misalkan tujuan sudah jelas, bagus dan pemaparannya. Pertanyaan yang diberikan dapat membuat coaching menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri mengikuti kegiatan pertanyaan yang dikasihkan. Yang ketiga, pertanyaan yang Ibu berikan sudah berbobot, menggali apa yang menjadi keresahan dari
coaching tadi, komitmen yang Ibu lakukan sudah baik dan bagus, Bu. Mungkin itu saja berarti Pak hasil pengamatan kami. Sekali lagi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Widya dan Pak Sab. Semoga dari percakapan ini dapat menjadikan semuanya menjadi lebih baik lagi, baik bagi diri saya sendiri maupun untuk kebaikan dan murid-murid kita di sekolah ini. Terima kasih.